Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummul Aimanah dengan NIM T1C020076. Saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 22 atas impor, benda harawan, dan industri tertentu. Pertama, pengertian dari pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya. PPh pasal 22 dikenakan terhadap pembayaran atau penyerahan barang kepada badan pemerintah atau kegiatan impor atau kegiatan di bidang usaha tertentu. Selanjutnya fokus pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yaitu bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, biasa disebut dengan PPh pasal 22 bendaharawan. Kemudian, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor, biasa disebut dengan PPh pasal 22 atas impor. Dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atau penjual barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya PPh pasal 22 impor. Objek pajaknya yaitu barang impor. Untuk tarifnya sendiri yaitu yang pertama barang tertentu dikenakan tarif sebesar 10% dari nilai impor. Yang kedua barang tertentu lainnya dikenakan tarif 7,5% dari nilai impor. Kemudian kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan tarif sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor. Kemudian barang yang memiliki angka pengenal impor dikenakan tarif sebesar 2,5% dari nilai impor, dan barang yang tidak memiliki angka pengenal impor itu dikenakan tarif sebesar 7,5% dari nilai impor, dan yang terakhir barang tidak dikuasai itu dikenakan tarif sebesar 7,5% dari nilai lelang. Nah, untuk pemungut PPh pasal 22 impor ini yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saat terutang dan pelunasan untuk PPh pasal 22 impor ini yaitu saat pembayaran bea masuk atau penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Untuk cara pemungutannya yaitu penyetoran oleh importir atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditujukan oleh Menteri Keuangan. Penyetoran PPh pasal 22 menggunakan formulir surat setor pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Kemudian ada contoh perhitungan PPh pasal 22 atas impor, yaitu pada tanggal 1 Januari 2016, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 100.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK-010 2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar 10.000 US dollar. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai jika PT ABC memiliki angka pengenal impor dan jika tidak memiliki angka pengenal impor. Nah, di sini diketahui bahwa yang pertama harga faktur atau cost yaitu sebesar 100.000 US dollar. Nah, biaya asuransi itu 5% dikalikan dengan harga faktur tadi didapatilah nilainya sebesar 5.000 US dollar. Kemudian biaya angkut sebesar 10% dikali dengan harga faktur tadi dapati hasilnya 10.000 US dollar. Kemudian kita jumlahkan dari harga sampai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan, maka hasilnya yaitu sebesar 115.000 US dollar. Kemudian CIV dalam rupiah yaitu 115.000 US dollar dikali dengan 10.000. 10.000 ini merupakan nilai tukar uang dolar ke rupiah pada 2016. Maka hasilnya yaitu 1.150.000.000. Kemudian bea masuknya sebesar 20% dikali dengan 1.150.000.000, maka hasilnya yaitu 230 juta. Kemudian bea masuk tambahan sebesar 10% dikalikan dengan 1.150.000.000, maka hasilnya yaitu 115 juta. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya yaitu 1.495.000.000. Nah, jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai jika PT ABC memiliki angka pengenal impor yaitu sebesar 2,5% dikali dengan 1.495.000.000, maka hasilnya yaitu 37.375.000. Nah, jika PT ABC tidak memiliki angka pengenal impor, maka penghitungannya yaitu 7,5% dikali dengan 1.495.000.000.
maka hasilnya yaitu 112.125.000. Selanjutnya PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharaan pemerintah. Nah, objek dan tarif PPh pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan. Yang pertama yaitu bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang kedua, bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang ketiga, kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. PPh pasal 22 bendaharawan yaitu 1,5% dikali dengan harga pembelian tidak termasuk PPN atau pasal 2 ayat 1 huruf B PMK 107 garing PMK titik 010/2015. Besarnya pemungutan PPh pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan. Selanjutnya saat terutang dan saat pemungutan. PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Nah, pemungut dan cara pemungutannya yaitu pemungut PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah dilakukan oleh bendaharawan, KPA, dan pejabat penerbit surat perintah membayar. Pemungutan PPh pasal 22 wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setor pajak yang telah diisi atas nama rekan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat setor pajak tersebut berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Ini ada contoh perhitungan PPh pasal 22 bendaharawan, di mana PT DTC berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta. Nilai sudah termasuk PPN. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Nah, di sini ketahui bahwa nilai kontrak termasuk PPN-nya sebesar 11 juta. DPP-nya itu 100/110 dikali dengan 11 juta, maka hasilnya itu 10 juta. PPN dipungut 10% dari DPP, maka hasilnya itu 1 juta. PPh pasal 22 yang dipungut 1,5% dikali dengan 10 juta, maka hasilnya itu 150.000. Jadi, besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar 150.000. PPh pasal 22 1,5% dikali dengan harga pembelian tidak termasuk PPN. Atas pembelian barang yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 ini, yaitu yang pertama pembayaran atas penyerahan barang atau bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah yang meliputi jumlah kurang dari 1 juta. Yang kedua, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, dan benda-benda pos. Ketiga, pembayaran atau pencairan dana jaring pengaman sosial atau JPS oleh kantor pemendaharaan dan kas negara. Selanjutnya PPh pasal 22 atas penjualan hasil produk industri tertentu, di mana objek dan tarifnya yaitu atas penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Nah, untuk tarifnya sendiri yaitu yang pertama penjualan semua jenis semen itu dikenakan tarif sebesar 0,25%, kemudian penjualan kertas sebesar 0,1%, penjualan baja sebesar 0,3%, penjualan semua jenis kendaraan bermotor roda 2 atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45%. Dan kemudian penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Terutang dan saat pemungutan. Nah, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi di bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi terutang dan dipungut pada saat penjualan. Pemungutan dan cara pemungutannya yaitu pemungut PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Pemungut PPh pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setor pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak,
dilampirkan pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Kemudian di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 22 industri tertentu. Di mana diketahui yang pertama pada bulan Agustus PT Semen Sentosa menjual hasil produknya kepada PT Indah Bahagia senilai 825 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Yang kedua, pada bulan April PT Urhana yang bergerak dalam industri kertas menjual hasil produksinya senilai 550 juta kepada PT Halilintar. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Dan yang ketiga, pada bulan Juli, PT Baja Perkasa menjual hasil produksinya kepada PT Adikarya senilai 1 miliar 100 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Nah, dari soal tersebut dapat kita jawab sebagai berikut. Pertama, yaitu DPP PPN 100 per 110 dikali dengan 825 juta. Dapatlah hasilnya yaitu 750 juta. Kemudian 750 juta dikalikan dengan tarif pengenaan PPh pasal 22 industri tertentu ini yaitu sebesar 0,25%. Maka hasilnya itu 1.875.000. Yang kedua, juga dikalikan dengan 0,25% dari DPP PPN yang nilainya 500 juta, maka dapatlah hasilnya itu 500.000. Yang ketiga juga sama, dikalikan dengan 0,25% dari DPP PPN, yaitu 1 miliar, maka hasilnya itu 3 juta. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai PPh pasal 22 untuk impor, bendaharawan, dan industri tertentu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.